Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raihan Dinda Amalia, NIM 105200178, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 3, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Mari simak penjelasan berikut. Saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan Bapak. Yang pertama, jelaskan tujuan dan motivasi saudara memilih Prodi Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi sebagai institusi pendidikan tinggi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Saya akan menjawab pertanyaan soal yang pertama, mengenai tujuan saya mengapa mengambil jurusan ilmu pemerintahan UIN STS Jambi dalam menempuh pendidikan lanjutan. Sebelumnya saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan UIN STS Jambi ini, yang dulunya pas awal masuk kuliah itu memiliki akreditasi yang jauh lebih baik dari Universitas Jambi. Juga di ilmu pemerintahan UIN STS Jambi bukan hanya mempelajari hal yang umum, melainkan belajar tentang agama juga. Jadi bisa belajar menjadi pemimpin yang selalu taat pada aturan-aturan Allah. Saya lanjutkan. Tujuan saya mengambil jurusan ilmu pemerintahan yaitu saya ingin mengetahui lebih luas lagi tentang seluk-beluk pemerintahan itu sendiri. Karena yang saya tahu dari awal bahwa pemerintah itu terdiri dari kepemimpinan organisasi, administrasi, kebijakan publik, pelayanan terhadap masyarakat. Dan di sini juga pemerintah itu identik dengan politik. Saya ingin ketika nanti saya lulus dari jurusan ilmu pemerintahan, saya bisa terjun ke dunia politik dan menjadi bagian dari aparatur negara. Bukan hanya itu, di dalam ilmu pemerintahan juga mencakup beberapa hal. Salah satu bagian darinya adalah tentang hukum, kehidupan sosial antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan saya di sini ingin menjadi pejabat negara yang bukan hanya semena-mena dalam memutuskan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, menjadikan pemerintah itu sebagai aparat yang berkeadilan yang mampu memberikan penghidupan yang layak kepada masyarakatnya. Tujuan saya juga ketika lulus dari jurusan ilmu pemerintahan ingin menjadi pemimpin yang nantinya memiliki jiwa yang penuh perhatian terhadap masyarakatnya, menjadi pemimpin yang memiliki sifat non-otoriter, bisa menjadi harapan masyarakat, dan yang paling terpenting bisa membuktikan bahwa masih ada orang yang jujur di dunia ini. Pemerintah sebagai ujung tombak dari sebuah permasalahan yang dihadapi rakyat. Terakhir, tujuan saya juga ketika nanti menjadi aparat pemerintah, saya mampu menjadi pemerintah yang mampu memecahkan masalah, mencari jalan keluarnya, mampu mengambil kebijakan yang sebaik-baiknya, dan mampu menjalankan roda pemerintahan baik itu di pusat maupun di daerah dengan sangat efektif. Selanjutnya, mengenai motivasi mengambil jurusan ilmu pemerintahan. Saya termotivasi dengan melihat keadaan pemerintahan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bisa sama-sama kita lihat dan kita rasakan bahwa oknum-oknum tertentu di dalam pemerintahan saat ini masih sering melakukan tindakan yang sifatnya memikirkan diri sendiri. Dia membuat masyarakat menjadi sengsara atas perbuatan pemerintah yang dilakukannya itu. Seperti contoh, kasus korupsi. Kasus ini yang dari dulu hingga saat ini masih belum bisa dituntaskan. Koruptor yang masih merajalela. Di sini juga masih lemahnya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, belum sampai kepada hukuman mati. Jadi saya memiliki motivasi ketika nanti saya menjadi salah satu bagian dari aparat pemerintah, saya akan membuktikan bahwa masih ada orang yang jujur. Membasmi tindak pidana korupsi menjadi harapan dari masyarakat, dan menjadi harapan bagi masyarakat dalam mengambil kebijakan-kebijakan dengan cara dan sifatnya tidak memaksa terhadap rakyat, peka terhadap isu di dalam pemerintahan, lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Menjadi aparat pemerintah yang mampu membawa perubahan yang lebih baik terhadap negaranya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan sejatinya pemerintah yang baik adalah yang mampu mengedepankan kepentingan rakyatnya. Pertanyaan yang kedua, salah satu tujuan hukum adalah terciptanya keteraturan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat saudara tentang definisi hukum dan apa kegunaan mempelajari ilmu hukum khususnya bagi mahasiswa prodi ilmu pemerintahan. Serta berikan contoh hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar saudara. Uraikan dengan sangat jelas.
Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Definisi hukum, menurut saya, hukum itu adalah aturan atau peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang berupa perintah dan juga sanksi yang seharusnya ditaati oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Aturan dibuat untuk mengatur bagaimana semestinya kehidupan masyarakat itu agar terlaksananya keteraturan dan juga keadilan di dalam kehidupan. Hukum sifatnya memaksa dan harus ditaati. Selanjutnya mengenai kegunaan mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa tentunya di dalam ilmu pemerintahan itu sangat berkaitan dengan hukum, karena berjalannya roda pemerintahan itu tidak luput dari sebuah aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan. Sebagai mahasiswa prodi ilmu pemerintahan, itu harus sangat memahami tentang hukum. Contohnya gini, jika nanti ada sebuah konflik di dalam pemerintahan, kita bisa mengkritik pemerintah itu karena kita punya landasan, karena kita paham tentang hukum, yang mana sebaiknya pemerintah itu dalam mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan untuk ditaati bersama. Jika paham tentang hukum, kita bisa mengidentifikasi sebuah konflik atau permasalahan yang ada. Apakah dari permasalahan itu masyarakat yang salah karena tidak mentaati sebuah aturan, atau malah sebaliknya, pemerintah yang salah karena membuat sebuah aturan yang hanya mementingkan diri pribadi ataupun sekelompok orang dan bukan mementingkan kepentingan masyarakat. Kita juga bisa menuntut keadilan bahwa tidak selamanya aturan dan sanksi itu hanya masyarakat saja yang harus mentaati dan melanggar aturan itu, melainkan pemerintah juga harus mentaati sebuah aturan yang dibuatnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah contoh hukum tertulis maupun tidak tertulis yang ada di sekitar saya. Contoh hukum tertulis itu terdiri dari hukum pidana dan hukum perdata. Nah, di tempat tinggal saya belum lama ini terjadi kasus penangkapan pelaku yang masak minyak. Ini merupakan minyak ilegal drilling yang diambil dari Bungku, Kecamatan Bajubang, dan dimasak di desa saya, yaitu Desa Batin. Di tempat tinggal saya ini ada beberapa tungku untuk masak minyak tersebut. Ini merupakan contoh kasus yang termasuk dalam hukum pidana. Satu lagi contoh kasus yang termasuk dalam hukum pidana di tempat tinggal saya yaitu penangkapan pengedar dan pemakai narkoba. Pelaku yang mengedar dan memakai narkoba ini sudah pernah masuk penjara juga dengan kasus yang sama. Sedangkan contoh hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat. Di tempat tinggal saya juga belum lama ini kasus istri orang yang selingkuh dengan suami sah orang yang menangkap dan memergoki istrinya lagi selingkuh dan tidur bareng suami orang, itu adalah suami sahnya sendiri. Dalam kasus ini berlaku hukum adat bahwa suami atau istri sah orang jika ketahuan selingkuh dengan suami atau istri sah orang dan ketangkap, maka harus cuci kampung dengan membeli seekor kerbau dan membayar denda. Kalau yang kemarin dendanya 10 juta. Dan untuk kerbau itu dimasak untuk dimakan seluruh warga yang ada di desa tersebut. Dan untuk hukuman istrinya dari seorang suami, jika suaminya mau menerima kembali, maka itu tidak masalah dan boleh kembali bersama lagi. Tetapi jika suaminya tidak menginginkan dia kembali lagi, maka berpisah dan sang istri harus pergi dari rumah. Kalau bahasa di sini disebut dengan turun sehelai baju di badan. Artinya istri tersebut harus pergi dari rumah tanpa membawa apa-apa dan cuman hanya mengenakan baju sehelai di badan. Pertanyaan yang ketiga, uraikan dengan jelas tentang ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum dengan memberikan contoh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum beserta contohnya. Ilmu bantu dalam mempelajari ilmu hukum itu terdiri dari 5. Yang pertama, sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari tentang dari mana terbentuknya hukum itu atau dari mana asal-usulnya hukum itu ada dan digunakan, tumbuh dan berkembangnya hukum itu, serta dapat membandingkan dan mengevaluasi antara hukum yang berlaku pada masa lampau dengan hukum yang tumbuh dan berkembang saat ini. Contohnya mengenai sejarah singkat hukum di Indonesia. Pada masa Orde Lama, dipimpin Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sejak 18 Agustus 1945. Tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di antaranya, Undang-Undang Pokok Agraria yang bersamaan dengan dibuatnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing
Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan. Orde Baru juga menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif. Pengendalian sistem pendidikan, pemikiran kritis masyarakat terbatas hingga tak ada perkembangan dalam hukum nasional, dan pada masa reformasi B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto. Selama pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang RI. Dengan demikian, komposisi Undang-Undang 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan seperti berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. 2. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. 3. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, yang kedua, Sosiologi Hukum. Pitilin Sorikin yang mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, hubungan dan pengaruh timbal balik gejala sosial dan non-sosial. Ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial. Dengan demikian, secara sederhana, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai hubungan antar manusia. Sosiologi hukum ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antar manusia di dalam sebuah aturan, hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial di masyarakat dengan hukum gejala sosial lainnya. Contohnya, maraknya praktek prostitusi di kalangan pelajar atau mahasiswa, baik itu online maupun terang-terangan. Saat ini yang terjadi, anak-anak di bawah umur melakukan praktek prostitusi tanpa mempertimbangkan segala konsekuensi. Bahkan ada yang terang-terangan dan mempublikasikan gaya hidupnya dengan mewah. Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, dicemooh, dihina, bahkan diusir dari tempat tinggalnya. Mereka seakan sebagai makhluk yang tidak bermoral. Di sini sosiologi tidak dapat dikatakan bahwa sosiologi di atas segala-galanya, karena apa yang telah dilakukan oleh para ahli sosiologi untuk memahami hukum secara realistik tetap tidak dapat menutupi kegagalan mereka untuk menjalankan ciri khas hukum. Yang patut dicatat bahwa realitas hukum terletak dalam realitas sosial. Yang ketiga, antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan kebudayaannya. Terdapat kajian terhadap hukum dalam konteks sosial dan kajian tentang bagaimana hukum itu membangun perilaku sosial. Contohnya mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak menjadi suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, dan masalah ini terjadi akibat adanya suatu perceraian dalam hubungan suami istri atau hubungan pernikahan. Ada kalanya suatu perceraian terjadi dan hal ini akan menimbulkan efek yang meluas di lingkungan masyarakat. Perceraian bisa menjadi salah satu faktor perubahan sosial yang terjadi di lingkungan, dan dengan adanya antropologi hukum, permasalahan hak asuh anak dapat dicegah dengan baik. Yang keempat, perbandingan hukum ialah studi hukum yang mempelajari mengenai perbedaan-perbedaan atau proses perbandingan sistem hukum yang diterapkan di negara yang satu dengan negara lainnya. Dan perbandingan hukum juga bukan hanya sebatas mengenai perbandingan sistem hukum saja, tetapi juga persamaan sistem hukum itu sendiri. Contohnya, mengenai aturan prostitusi online antara Indonesia dengan Malaysia. Menganut dua sistem yang berbeda. Jika di Indonesia menganut sistem hukum civil law, yang mana sistem ini terdiri dari satu, adanya sistem kodifikasi. Maksudnya, karena demi kepentingan politik, samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu, kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagaman hukum. Hakim tidak terikat dengan preseden atau doktrin secara decisis, sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama, dan sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Yang dimaksudnya adalah hakim di dalam sistem civil law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim, sedangkan di Malaysia menggunakan sistem hukum common law yang terdiri dari jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Di sini adanya alasan praktik dan alasan fisiko.
Maaf, saya ulang. Di sini adanya alasan praktis dan alasan psikologis. Menurut sistem common law, menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan-aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoretisi yang bukan tidak mungkin berbeda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Dianutnya doktrin state decisis atau sistem preseden, maksudnya hakim terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Dan adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan dalil dan alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Namun di balik adanya perbedaan antara sistem hukum di Indonesia dengan Malaysia mengenai prostitusi online, ada juga persamaannya. Salah satunya adalah pemidanaan terhadap mucikari. Hanya saja Malaysia sedikit lebih ketat karena ada peraturan yang cenderung mempengaruhi keyakinan agama dan teritori. Yang terakhir adalah psikologi hukum. Ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu dan perkembangan jiwa manusia, dapat mengkaji pola pikir dan perilaku para aparat penegak hukum dan mengkaji tentang sistem peradilan. Contohnya kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 orang laki-laki terhadap 1 perempuan. Di sini psikologi hukum berperan untuk membantu hakim dalam memahami kasus ini secara psikologis. Ketika ada seorang saksi mata yang menyaksikan kejadian itu memberikan keterangan, baik itu di tahap penyidikan maupun persidangan pengadilan, psikologi hukum inilah yang mempunyai peran untuk membantu menilai apakah kesaksian tersebut benar atau hanya membuat-buat cerita. Terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.